Assalamualaikum teman-teman, balik di cerita hantu serem ya. Kali ini saya akan bercerita tentang tumbal pengasihan Nyi Selasih Tempuran ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu langsung disimak. Hampir seluruh pengunjung kafe menoleh pada mereka bertiga. Jemari Wulan masih terutur tanpa sambutan. Kini wajahnya memerah antara malu dan marah. Dia merasa sangat terhina. Dia mengenal salah satu pemuda itu, Doni, melalui aplikasi Kencan. Awalnya Wulan dan Doni hanya saling bersapa melalui aplikasi itu. Lalu keduanya bertukar nomor ponsel dan aplikasi WhatsApp, tapi mereka tidak pernah bertemu langsung. Sayangnya, Wulan lupa bahwa foto yang dipasangnya pada seluruh media sosial miliknya adalah foto hasil editan dari salah satu aplikasi editor gambar, sehingga wajahnya nampak jauh lebih cantik daripada aslinya. Hingga akhirnya tadi pagi Doni mengirimkan pesan yang isinya meminta pada Wulan untuk bertemu di salah satu kafe pada sore harinya. Sebelum berangkat menuju kafe, Wulan sudah mengirim pesan pada Doni bahwa dirinya mengenakan kaos berwarna hijau. Doni menjawab bahwa dia bersama seorang temannya, Raka. Keduanya mengenakan kaos berwarna hitam. Saat melihat wajah Wulan yang berbeda dengan yang ada di foto, Doni merasa kecewa dan mengajak Raka untuk mempermalukan Wulan. Begitu tiba di depan kafe, Wulan langsung menelepon Doni untuk menginformasikan bahwa dirinya sudah ada di lokasi. Doni menyuruh Wulan masuk dan langsung menuju ke meja 7. Kemudian terjadilah peristiwa tadi. Doni dan Raka menertawai Wulan saat dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Ini bukan kali pertama Wulan gagal berkenalan dengan lawan jenis, tapi kali ini merupakan hal yang paling memalukan, sekaligus menyakitkan. Terlebih salah satu pegawai di kafe itu adalah teman semasa SMA. Wulan menangis bertahan, lalu berlari keluar dari kafe, diiringi suara tawa kedua pemuda itu. Setibanya di rumah, dia menangis sejadi-jadinya. Bantalnya basah oleh air mata. Tapi Wulan tidak punya tempat untuk mengadu. Ibunya sibuk arisan dari satu ke tempat yang lain. Sementara ayahnya sejak pagi hingga malam sibuk kerja. Tiba-tiba Wulan teringat, dia pernah mengantar tantenya menemui seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota. Waktu itu tantenya merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Setelah berobat pada dukun itu, makhluk yang selalu mengganggu tantenya pun pergi entah kemana. Wulan bergegas mengambil jaket dan lemari, mengenangkan dengan terburu-buru, lalu menghidupkan mesin sepeda motornya dan ngebut menuju ke rumah dukun itu. Angin malam yang berembus cukup dingin seperti kalah dengan rasa panas yang menyeruak dari dalam dada Wulan. Emosinya mempuncak. Langit berwarna merah bersemu oranye, seperti mewakili perasaan yang penuh dendam. Perjalanan ditempuhnya hanya dalam waktu kurang dari 40 menit. Dari ujung gang rumah dukun itu terlihat jelas. Berbeda dengan rumah-rumah dukun dalam film atau cerita yang digambarkan gelap dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Rumah ini terkesan mewah, kontras dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Meski bermandikan cahaya lampu, rumah berwarna abu-abu itu tetap saja memancarkan kesan mistis. Dua patung kupala seperti menjaga pintu gerbang rumah, sementara di tengah halaman, patung berbentuk dua ular yang saling melilit, seolah menyambut para tamu yang datang. Di bawah patung itu terdapat lampu kecil berwarna merah yang membuat patung ular itu seperti menyala. Beberapa sangkar burung tergantung di bawah langit-langit teras. Sebagian diselimuti dengan kain penutup.
Entah apa tujuannya, kursi goyang yang di atas teras sedikit bergoyang, mungkin tertiup oleh angin. Wulan mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban dari dalam. Lalu dia kembali mengetuk pintu, kali ini dengan ketukan yang lebih bertenaga. Beberapa saat kemudian, pintu kayu setinggi lebih dari 2 meter itu terbuka. Pak Kromo, dukun itu yang membukakan pintu. Aroma kemenyan segera tercium menambah kesan mistis. Pak Kromo mempersilahkan Wulan untuk masuk, kemudian bertanya tentang maksud dan tujuan kedatangan Wulan. Wulan memperhatikan seluruh sudut ruangan. Meski sudah pernah ke tempat ini, tapi barang-barang aneh di ruangan itu tetapi menarik perhatiannya. 2 bilah keris terpanjang pada dinding ruangan di sudut sebelah kanan, dekat pintu masuk ke ruangan di belakangnya. 1 guci kuno terdiri, di samping terdapat patung kayu berbentuk manusia, tingginya sekitar 70 cm. Koleksi lainnya seperti jenglot, batu aki, keris, mini, dan beberapa jenis jimat tersusun rapi dalam rak kaca di sudut kiri ruangan. Begini mbah, saya mau minta tolong supaya cepat dapat jodoh, atau minimalnya nggak dihina sama cowok-cowok. Bisa nggak ya mbah? Kata Wulan tanpa tedeng aling-aling. Sejenak Pak Kromo terdiam, lalu memperhatikan Wulan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian dia meminta Wulan mengulurkan tangannya. Ada hawa hangat rasa Pak Kromo memegang tangannya, mengalir ke sekujur tubuh Wulan. Namun, tiba-tiba Wulan merasa mual, sangat mual. Pak Kromo melepas genggaman pada tangan Wulan, kemudian berdiri dan mengambil air putih. Dia menyuruh Wulan meminum air putih itu. Nduk, permintaanmu bisa dikabulkan, tapi syaratnya agak berat. Sebab ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuamu di masa lalu. Itu menutup auramu, kata Pak Kromo sambil mengisap rokok elektrik beraroma vanila. Kata Pak Kromo, Wulan harus puasa putih selama 7 hari. Kemudian setiap tengah malam dia harus mandi dengan air yang sudah dicampur serbuk kecoklatan dari Pak Kromo. Syarat terakhir, kata Pak Kromo, menjadi syarat terberat, yakni berendam pada 2 pertemuan sungai atau tempuran. Nanti kamu akan melihat banyak makhluk gaib saat berendam. Mereka akan menggodamu, tapi kamu jangan sampai tergoda atau meninggalkan tempatmu berendam sebelum seorang perempuan menemuimu, karena risikonya kamu tidak akan pernah menikah sampai akhir hidupmu. Lanjut Pak Kromo menjelaskan. Pak Kromo kemudian menanyakan pada Wulan, apakah dia ingin awet muda dan bisa mendapatkan lelaki manapun yang dia inginkan. Syaratnya sangat mudah. Nanti setelah ritual berendam di tempuran sudah selesai, Wulan hanya perlu mencari foto pria yang diinginkan. Kamu cukup merapalkan mantra ini, lalu embuskan pada foto pria itu, dan bakal sampai menjadi abu-abu. Jelasnya sambil memberikan secari kertas bertuliskan mantra. Pak Kromo melanjutkan, meski syaratnya mudah, tetapi itu membutuhkan tumbal. Tumbalnya adalah cowok yang kemudian menyukai Wulan. Akibatnya pengaruh mantra itu. Awalnya Wulan berpikir dia tidak membutuhkan mantra itu, tapi kemudian dia ingat diperlakukan Doni dan temannya di kafe. Marahnya kembali muncul. Iya mbah, saya mau, ucap Wulan. Setelah menerima semua upah rampe atau persyaratan yang dibutuhkan dan memberikan mahar pada Pak Kromo atas jasanya, Wulan pamit. Sepekan berjalan, Wulan telah melakukan puasa putih dan mandi setiap malam. Tubuhnya terasa sedikit lemah karena sepekan hanya mengkonsumsi nasi putih. Tapi dia tidak mengabaikannya. Niatnya sudah sangat bulat dan dendamnya Doni pun kuat. 2 hal itu menjadi penyemangat dalam melaksanakan syarat ritual. Tibalah hari
dia harus melaksanakan syarat terakhir, yakni berendam pertemuan dua sungai atau tempuran. Sesudah maghrib, Wulan telah menyiapkan diri. Beberapa perlengkapan dan syarat dimasukkan dalam tas. Tepat pukul 22, dia mengendarai sepeda motornya seorang diri menuju pinggiran kota di sebelah selatan, tempat pertemuan dua sungai. Setelah memarkirkan sepeda motor di tempat yang tersaman, perlahan Wulan menuruni lereng sungai. Dia merasa was-was, takut jika tiba-tiba bertemu ular atau binatang lainnya. Selangkah demi selangkah, dia menampakkan kaki di tanah pinggir sungai. Hanya ada cahaya bulan yang menjadi penerang di tempat itu. Rumah warga terletak cukup jauh dari situ. Tubuh Wulan hanya ditutupi oleh selembar kain. Perlahan kakinya menyentuh air sungai yang diinginkan. Wulan mulai ragu saat merasakan dinginnya air. Namun, tekadnya kembali bulat saat ingat bahwa ritual lain telah diselesaikan dia lakukan. Air sungai sudah mencapai betisnya yang putih. Wulan terus melangkah menuju tengah. Dia harus memastikan air sungai mencapai lehernya. Setelah beberapa menit berendam, dia tidak lagi merasa dingin. Air sungai yang mengalir justru terasa hangat. Matanya yang terpejam membuatnya setengah mengantuk. Tiba-tiba Wulan mendengar suara air terpercik, seperti ada seseorang yang melemparkan batu ke sungai. Dia mengabaikan suara itu. Lalu terdengar suara mendesis di dekat telinganya, disusul dengan sesuatu yang panjang dan dingin merayap lilit lehernya. Wulan ketakutan. Dia tahu itu adalah ular. Saat membuka matanya, ular yang melilitnya memiliki kepala seperti kepala ayam. Mata makhluk itu mengerjap-ngerjap, sehingga di tepi sungai dia melihat makhluk lain bertubuh besar dengan kulit kehijauan. Matanya merah menyala. Wulan sudah hampir berlari meninggalkan tempat itu. Untung saja dia ingat pesan Mbah Kromo. Walau dia harus mengabaikan semua gangguan, jika tidak, dia tidak akan menikah seumur hidupnya. Belum cukup 10 menit, Wulan melanjutkan ritualnya. Telinganya mendengar suara-suara aneh. Bukan gemercik air sungai, tapi seperti air yang mengalir ke sungai. Di atas rumpun bambu mengalir air seperti seorang sedang buang air kecil. Wulan menoleh ke atas. Dia melihat sesuatu. Di bawah temaram cahaya bulan, sosok itu tampak seram. Meski samar, Wulan bisa melihat bahwa sosok itu tinggi besar, tubuhnya berbulu. Makhluk itu dengan santainya buang air kecil ke sungai. Rasa jijik yang dirasakan Wulan melebihi rasa takutnya. Dia ingin marah dan keluar dari tempatnya berendam. Tapi lagi-lagi peringatan Pak Kromo seperti terngiang-ngiang di telinga. Makhluk itu meluncur turun, kemudian mendekati Wulan sambil menyengir. Wajahnya sangat memuakan. Air liurnya menetes, lidahnya menjulur keluar. Sorot matanya seperti ingin menelanjangi bulan. Bulan mengabaikan makhluk menjijikan itu, tapi makhluk itu terus berjalan hingga jaraknya hanya sejengkal dari Wulan. Baunya anyir, airnya liur yang meneteskan ke sungai, memercik ke wajah Wulan. Makhluk itu terus berjalan sampai dia berlalu di kelokan sungai dan menghilang. Tepat tengah malam, menurut perkiraan Wulan, dia menciumi aroma wangi yang disertai tiupan angin lembut tapi dingin. Disusul dengan munculnya asap putih kehijauan tepat di hadapannya. Asap itu seperti muncul dari sungai, dibarengi dengan gelembung-gelembung udara dari dasar sungai. Di bawah cahaya bulan, samar-samar asap hijau itu berubah menjadi sosok wanita berkebaya hijau. Sorot matanya tajam namun teduh. Selendang berwarna keemasan meliliti perut wanita cantik itu. Bibirnya tipis berwarna merah natural, alisnya rapi dan hampir saling bersautan antara kiri dan kanan. Hidungnya yang mancung nampak serasi dengan rambutnya yang panjang yang terurai.
Satu hal yang membuatnya Wulan semakin iri pada wanita tersebut, buah dadanya yang meskipun tidak terlalu besar, tapi tampak padat di balik kebaya hijau itu. Jemari lentik perempuan ayu itu mengusap kepala Wulan sambil menanyakan tujuan kedatangannya berendam di tempat ini. Wulan belum bisa berkata-kata, perasaannya campur aduk antara takut dan senang. Duk Cahayu, apa sebenarnya tujuanmu mencari aku di sini? Aku Nyi Selasi, penjaga tempuran ini. Orang biasanya memanggilku Nyi Selasi Tempuran. Perempuan cantik itu mengulang pertanyaan sambil memperkenalkan diri. Wulan mengatur nafas untuk menenangkan diri. Kemudian dia menjelaskan keinginannya. Dia menceritakan semua keluhan hingga petunjuk Pak Romo untuk melaksanakan ritual berendam. Kamu sudah tahu syaratnya jika ingin terus awet muda dan mendapatkan semua pria yang kau inginkan. Pria yang kau pelet akan jadi tumbalnya, jadi jangan gunakan untuk orang yang kau cintai. Nyi Selasi menjelaskan. Nyi Selasi kemudian menjelaskan Wulan sudah boleh menyelesaikan ritualnya setelah dirinya masuk ke dalam raga Wulan. Lalu Nyi Selasi memejamkan matanya sambil menangkupkan kedua tangan di depan dadanya. Sekejap ia kembali berubah menjadi asap dan masuk ke dalam tubuh Wulan. Wulan merasa ada yang berubah pada dirinya pada saat Nyi Selasi memasukinya. Tubuh Wulan terasa sangat ringan, pandangannya pun menjadi lebih terang. Merasa bahwa ritualnya telah usai, Wulan bergegas meninggalkan sungai, kemudian mengeringkan tubuh dan pulang. Setibanya di rumah, Wulan membilas dirinya dengan air bersih, lalu tidur. Saat terbangun pada harinya, hal yang pertama dilakukan Wulan adalah membuka medsos untuk mencari foto Doni. Itu bukan hal yang sulit untuk Wulan. Dia membuka foto profil Doni dengan telaten. Dia membuka satu persatu foto yang pada galeri Doni. Dia menemukan foto Doni bersama Raka. Segera Wulan mengunduh foto itu dan menyimpannya pada galeri ponsel. Lalu dia menghubungkan ponselnya dengan printer. Kemudian dia mencetak foto itu dan melakukan ritual yang dijelaskan oleh Pak Romo. Wulan penasaran dengan hasil ritual itu. Dia tidak sabar melihat hasilnya. Beberapa menit kemudian, setelah membereskan urba rampe ritual, Wulan mengambil ponselnya dan berniat untuk menghubungi Doni. Tapi ternyata tidak ada panggilan tak terjawab dari Doni. Bibir Wulan menyunggingkan senyum puas. Dia yakin peletnya berhasil. Setelah lagi, dendam dan sakit hatinya akan terbalaskan. Ponselnya kembali berdering. Nama Doni muncul pada layar. Iya, gimana Don? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Wulan. Doni meminta maaf atas kejadian di kafe dan mengajaknya untuk kembali bertemu di lokasi yang sama. Tapi Wulan mengajukan syarat, yakni Doni harus mengajak Raka. Syarat itu disanggupi oleh Doni. Saat bertemu di kafe, Wulan tahu Doni jatuh cinta padanya. Begitu juga Raka. Wulan dapat melihatnya dari sikap dan tatapan keduanya. Raka dan Doni bahkan terlihat cemburu antara satu sama lain. Keduanya seakan tidak mau kalah berebut untuk bisa ngobrol dengan Wulan. Jika Doni mengeluarkan candaan dan cerita lucu yang membuat Wulan tertawa, Raka tampak tidak senang. Dia akan berusaha mencari cerita lucu lain agar Wulan bisa tertawa saat mendengarnya. Dalam hati, Wulan sangat senang melihat keduanya bersaing. Dia berharap Raka dan Doni berkelahi di kafe itu agar teman SMA-nya yang bekerja di situ bisa melihat bahwa kedua cowok ganteng ini sedang merebutkannya. Ya, Raka dan Doni sedang merebutkan Wulan karena dalam pandangan keduanya Wulan adalah sosok yang paling cantik dengan hidung mancung dan semua kelebihannya dimiliki oleh Nyi Selasi. Saat berpamitan, Wulan sengaja mengedipkan satu matanya pada Raka, lalu meminta nomor ponsel Raka. Wulan tahu Doni melihatnya mengedipkan mata dan Raka.
Saat itu wajah Doni menyiratkan cemburu yang sangat. Setiba di rumah, Wulan segera menghubungi Raka melalui aplikasi perpesanan instan, menanyakan apakah Raka masih di kafe bersama Doni. Kata Raka mereka masih di sana. Wulan kemudian menghubungi Raka melalui panggilan video agar Doni semakin cemburu melihat Raka melakukan panggilan video dengannya. Benar saja, di sela panggilan video Raka, tiba-tiba Doni membentak Raka. Doni mempermasalahkan laptop yang dipinjam oleh Raka dan belum dikembalikan. Tugasku keteteran gara-gara kamu pinjam laptop dan belum dikembalikan. Kamu sengaja ya bikin kerjaanku berantakan. Wulan mendengar percakapan itu melalui panggilan video. Tiba-tiba wajah Raka yang ada pada layar ponselnya bergoyang. Lalu yang terlihat hanya langit-langit di kafe dan suara orang bertengkar. Seperti ponsel Doni ditepiskan hingga terjatuh di lantai. Wulan mengakhiri panggilan video tersebut. Dia tersenyum senang dan menang. Dia berniat untuk menghubunginya hingga beberapa hari ke depan. Ternyata pertengkaran antara Doni dan Raka di kafe itu berlanjut dengan perkelahian. Wulan mengetahui dari berita yang ditontonnya di televisi beberapa hari setelah kejadian itu. Akibat dari perkelahian tersebut, Raka tewas karena Doni nekat masuk ke dapur dan mengambil sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menikam Raka. Mengetahui kabar itu, Wulan sangat senang. Dendamnya pada Raka sudah terbayar. Tapi Wulan belum puas karena Doni masih hidup. Wulan pun mengatur rencana lain. Dia akan mengunjungi Doni di sel. Dia harus membalas dendamnya meski Doni berada dalam sel. Doni terlihat senang saat Wulan menjenguknya. Wajahnya berseri-seri, tapi tiba-tiba keningnya berkerut dan wajahnya menegang saat Wulan membisikkan sesuatu padanya. Wulan mengatakan dia tidak akan mau bertemu lagi dengan Doni. Jadi lebih baik Doni bunuh diri jika ingin melihat Wulan bahagia. Keesokan paginya, jasad Doni ditemukan tak bernyawa dalam sel. Urat nadinya terputus. Rupanya Doni menggigit urat nadinya karena tidak ada satupun alat yang bisa digunakan untuk bunuh diri. Di rumahnya, Wulan merasa menjadi lebih segar saat bercermin. Wulan melihat wajahnya menjadi lebih jauh menarik. Kulitnya tampak lebih kencang dan muda. Tapi dia merasa ada sesuatu yang seperti ingin meledak dalam tubuhnya. Syahwatnya menjadi lebih tinggi. Wulan tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Yang dia tahu, libidonya semakin meningkat, bahkan hanya dengan melihat sosok pria atlet di layar televisi. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Kromo untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Itu hal lumrah, Nduk. Itu syahwat dari Nyi Selasi. Naluri itu akan semakin meningkat saat kamu sudah memberikan tumbal. Cara mengatasinya ya cuma dengan bersetubuh dan menjadikan pria itu sebagai tumbal. Jelas Pak Kromo melalui saluran telepon. Kalau kamu kuat menahan nafsu itu, kamu tidak butuh tumbal. Tapi jarang sekali ada yang kuat. Bisanya mereka menggunakan peletnya untuk menarik lelaki lain agar mau menyetubuhi paparnya. Hasrat itu terus dirasakan oleh Wulan selama berhari-hari. Hampir sepekan dia menahan keinginan syahwatnya. Hingga akhirnya Wulan menyerah dan mencari foto teman prianya yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan birahinya. Wulan memilih Santo, tetangganya yang berposisi sebagai petugas keamanan. Meski berkulit gelap, tubuh Santo cukup kekar karena rajin berolahraga. Wulan merasa Santo mampu memenuhi kebutuhan syahwatnya. Setelah mendapatkan foto Santo melalui medsos, Wulan melaksanakan ritualnya, diakhiri dengan membakar foto tersebut. Wulan lalu berpura-pura mengantarkan kue ke rumah Santo. Dia tahu Santo hanya di rumah, karena Santo kerja malam hari. Kedua orang tua Santo sama seperti ayah dan ibu Wulan sibuk kerja. Santo melihat
Santo terlihat senang saat bertemu Wulan di rumahnya. Setelah menyerahkan kue pada Santo, Wulan tidak langsung pulang. Birahinya semakin meninggi saat melihat tubuh Santo yang dibalut kaos ketat. Wulan duduk dan mengobrol dengan Santo, tapi entah bagaimana awalnya mereka sudah bergumul di sofa tanpa satupun benang yang menutupi tubuhnya. Beberapa belas menit terlalu, keduanya tampak berkeringat meski pendingin ruangan menunjukkan suhu terendah. Wulan terlihat sangat segar meski nafasnya terengah-engah. Demikian pula Santo, nafasnya memburu, dadanya kembang kempis. Wulan beranjak pulang setelah memakai seluruh pakaiannya. Nafsu yang tadi menyelimuti dirinya sudah lenyap bersama keringatnya mengering. Setibanya di rumah, Wulan kembali bercermin untuk membuktikan apakah benar dia akan menjadi lebih cantik dan menggairahkan. Ternyata benar. Dia merasa wajah dan tubuhnya semakin mempesona. 2 hari kemudian, Wulan mendengar kabar bahwa Santo tewas di tempat kerjanya. Kepala Santo remuk akibat dijatuhi tiang listrik dari beton yang ada di kantornya. Libido Wulan kembali meningkat. Itu berarti dia harus kembali melakukan ritual dan menjalankan pelet untuk pria lain. Hal itu terus berulang selama beberapa bulan. Wajahnya pun semakin mempesona. Wulan mulai menjadi perhatian cowok-cowok yang kemudian menjadi tumbal untuk Nyi Selasih. Hingga suatu saat Wulan merasa benar-benar jatuh cinta. Sayangnya Jordi sama sekali tidak merespon. Jordi terkenal dengan dingin di kantor. Batinnya bergolak. Wulan tidak bisa menahan perasaannya. Berbeda dengan pria lain yang hanya dibutuhkan untuk memuaskan syahwatnya. Pria ini Jordi benar-benar dicintainya. Dadanya selalu berdetak kencang jika kebetulan berpapasan dengan Jordi di kantor. Awalnya Wulan tidak mau menggunakan pelet untuk mendekati Jordi, tapi Jordi tidak pernah menggubris Wulan. Dia hanya mengajaknya bercakap untuk urusan kerjaan. Saat di rumah di tengah malam, Wulan mencoba memanggil Nyi Selasih. Dia memohon pada Nyi Selasih agar tidak memelet Jordi. Nyawa Jordi tidak diambil sebagai tumbal. Namun, seperti yang disampaikan sejak awal, semua pria yang terkena pelet Nyi Selasih harus menjadi tumbal. Salah satunya cara agar pria itu tidak menjadi tumbal adalah Wulan harus mati. Wulan berharap pada Pak Kromo mampu membantunya kali ini karena dia ingin mengatakan Jordi tanpa menggunakan pelet. Sama seperti yang dikatakan Nyi Selasih, Pak Kromo mengatakan jika ingin mendapatkan Jordi, Wulan harus menggunakan ilmu peletnya karena dari penerawangannya Jordi tidak mencintai Wulan. Beberapa hari berlalu, setiap kali bertemu Jordi, Wulan selalu berusaha untuk ramah dan mencari perhatian. Kini nafsu birahi Wulan mulai memuncak setelah tumbal terakhir dipersembahkan pada 2 pekan lalu. Wulan mengambil jalan pintas. Dia melakukan ritual yang sama dengan yang dilakukan pada pria-pria sebelumnya. Foto Jordi diperoleh dari arsip kantor. Keesokan harinya, Jordi berubah total. Dia bersikap sangat manis pada Wulan. Bahkan Jordi mengajaknya nonton berdua. Wulan menyambut hangat permintaan Jordi. Ternyata Jordi cowok yang romantis dan sopan. Selama dalam bioskop, tak jarang Jordi menggenggam jemari Wulan, tapi tidak lebih. Berbeda dengan pria-pria korban yang terdahulu, kali ini Wulan tidak seagresif saat bersama para tumbal. Wulan lebih kalem meski libidonya meningkat drastis. Tapi dia sadar bahwa hidup Jordi tidak akan lama lagi. Nyawanya hanya tinggal beberapa lagi. Meski demikian, Wulan bertekad untuk menjaganya. Mereka mengobrol tentang apa saja. Tanpa terasa, malam semakin larut. Ada sesuatu yang meledak dalam tubuh Wulan. Ada birahi yang harus dituntaskan. Akhirnya hal itu terjadi juga. Wulan dan Jordi merengkuh kenikmatan bersama, menghabiskan malam dengan canda dan cumbu
yang diiringi dengan aliran keringat. Setelah semua selesai, Jody pamit pulang, tapi Wulan tidak mau membiarkan Jody pulang sendiri. Wulan meminta agar Jody bermalam, apalagi sekilas dia melihat bayangan Nyi Selasih yang melintas. Aku harus pulang dulu, karena aku nggak pamit sama orang di rumah. Besok kita ketemu lagi. Jody memaksa untuk pulang. Walaupun mengiyakan, tapi tanpa sepengetahuan Jody, dia mengikuti Jody dari belakang dengan sepeda motornya. Kekhawatiran Wulan terjadi. Di tengah perjalanan, Wulan melihat Nyi Selasih ada di boncengnya sepeda motor Jody. Dia menutup mata Jody dengan selendangnya dan membuat Jody tidak bisa melihat jalan. Sementara dari arah depan, satu truk berukuran besar melaju dengan kecepatan sedang. Dalam hitungan belasan detik, Jody dipastikan akan menabrak truk itu jika menutup matanya. Brak! Suara tabrakan terdengar keras. Beberapa pengguna jalan langsung mengerumuni pengguna sepeda motor dan truk ditabraknya. Darah berceceran di sekitar lokasi tabrakan. Pengemudi sepeda motor tewas di tempat. Kepalanya hancur karena terkena bumper truk. Beberapa meter dari lokasi tabrakan, Jody juga terjatuh bersama sepeda motornya. Tapi dia hanya mengalami luka ringan karena ditabrak dari belakang. Rupanya Wulan sengaja menabrak sepeda motor Jody ke arah kanan agar Jody tidak menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Tapi sepeda motor Wulan terdorong ke kanan dan tabrakan dengan truk itu. Tanpa dilihat orang yang berkerumunan, Wulan melayang pergi bersama Nyi Selasih menuju kerajaannya, menjadi pelayan Nyi Selasih hingga kiamat tiba. Oke ya, itu tadi cerita dari tumbal pengasihan Nyi Selasih Tempuran ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe. Semoga channel saya ke depannya lebih baik. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.